Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Desember sekitar jam 4 sore ya. Ya, IHSG hari ini hijau, merah ya hari ini ya. Coba kita lihat dulu. Eh, kita lihat IHSG mana nih belum ganti. Ya, merah ya. Merah. Turun sekitar 1,5%. 1,05%. Ya, memang banyak sekali ya saham-saham yang turun pada hari ini. Kalau kita lihat di sini watchlist ya. Nah, ini banyak banget nih, termasuk saham-saham big, big cap juga ya. Kecuali BCA dia naik, BNI turun, BRI turun, BTN, kemudian BMRI hijau ya. BMRI hijau. Oke, ASI tadi kalau nggak salah hari ini juga turun ya. ASI Telkom juga turun dalam. Ya, Goto nggak kemana-mana guys ya. Dan juga tadi kalau nggak salah untuk Bayan itu ARB ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat di sini. Ya, Bayan ARB ya memang udah over kalau menurut saya guys untuk Bayan sendiri kayak gitu loh. Ya, memang harga wajarnya di 13.000 itu pun juga belum under value ya, masih harga wajar kayak gitu ya. Best price-nya untuk masuk ya di bawah harga wajarnya sebetulnya ketika saham itu eh, masih under value di bawah 13.000 kayak gitu ya. Itu sih, itu pun juga kalau dikasih nggak tahu besok kayak gimana kelanjutannya ya. Tapi yang jelas memang eh, ya kayaknya sih nggak lah ya, nggak turun dari 13.000 kalau kalau saya prediksi nggak sih ya. Bayan itu ya di belasan ribu paling ya udah naik lagi ya gitu. Ya saya nggak punya sahamnya ya guys ya. Saya lebih baik untuk masuk di ITMG daripada di Bayan. Kenapa? Karena pertimbangan saya memang yang paling utama adalah dividen kayak gitu. Jadi memang Bayan ini juga rutin bagian dividen, fundamentalnya bagus, tapi dividen yieldnya lebih kecil daripada ITMG. Saya cari saham yang dividen yieldnya ya gede di atas 10% kayak gitu. Seperti ITMG ya. Kalau nggak salah juga ITMG hari ini juga turun ya nggak apa-apa, saya nikmati aja, saya masih hold ya kayak gitu. Ya, eh lanjut ya. Ya, kita akan membahas saham Pakuwon, guys. Pakuwon Jati ini juga merupakan saham requestan yang bergerak di sektor properti begitu ya. Kita lihat dulu untuk profilnya Pakuwon. Ya, ini ada di bidang dia punya mall, guys ya. Punya mall, kemudian juga dia juga punya apartemen ya, guys ya. Punya apartemen. Kemudian apalagi rumah tapak ada nggak? Kalau nggak salah juga dia punya rumah tapak ya guys. Coba kita lihat di sini. Ya kantor ada juga, bangunan kayak gitu. Hotel juga ada dia. Ya lainnya kayak gitu. Ya rumah tapak nggak tahu nih ada atau nggak. Ada ya, ada kalau nggak salah sih. Oh nggak ada ya guys ya. Jadi kebanyakan memang dia fokusnya di pusat perbelanjaan dan apartemen guys. Kayak gitu. Ya ini didirikan cukup lama guys untuk Pakuwon Jati ini. Itu sekitar 1982 kayak gitu ya. Ini juga apa ya, sudah cukup terkenal sih mallnya ya, terutama di Tunjungan Plaza itu di Surabaya kayak gitu. Kemudian tanggal IPO-nya 1989 juga udah lama banget ya IPO-nya. Papan utama jumlah saham beredar 48 miliar lembar guys. Dengan kapitalisasi 21 triliun. Kapitalisasi ini apa sih? Kapitalisasi itu ya kalau kita mau beli sahamnya semua kayak gitu, ya kita harus mengeluarkan uang 21 triliun ya kayak gitu. Kemudian jumlah saham beredar di masyarakat 31% ya cukup bagus ya, cukup liquid kayak gitu. Berarti sekitar 17 persenan lah ya. Sorry, 17 miliar ya. Ya, 17 miliar lembar yang beredar di masyarakat begitu. Kemudian ini nama dewan komisaris, direksi, anak perusahaannya. Ya ini tadi produk dan jasanya ya.
kebanyakan memang dia sewa dan jasa pemeliharaan. Sewa ini bisa sewa apartemen juga begitu. Pergerakan harga saham semenjak IPO ya cenderung uptrend sih ya. IPO-nya berapa sih? 90-an ya guys ya. 92 di sini datanya. Ya masih uptrend sih. Dan tertingginya dia sempat menyentuh di angka 800-an ya kalau nggak salah ya. 800-an. Sekarang harga sahamnya ada di berapa nih? 450-an. Ya 450. Nggak kemana-mana dia guys hari ini ya. Sempat naik, kemudian turun. Naik satu tik, turun satu tik begitu. Ya 2 tik ya. Ya nggak kemana-mana sih hitungannya. Ya 450 kayak gitu. Oke, langsung aja kita lihat fundamentalnya kayak gitu. Ya, jujur guys, saya juga belum tertarik dengan sektor properti karena memang apa ya, belum terlihat manggungnya kayak gitu ya. Saya malah tadi kan banyak banget tuh ya hari ini saham-saham komoditas ya sektor komoditas yang merah kayak gitu. Nah, ya saya serok sih ya di saat orang lain mungkin jual panik kayak gitu ya saya serok ya. Saya juga tadi serok Antam, kemudian PTBA, dan rencananya juga saya mau serok BSSR ya di 4 ribuan kayak gitu. Ya jujur sih fokus saya masih di komoditas sampai saat ini. Jadi belum tertarik sektor lainnya kayak gitu. Ya menurut saya Indonesia ini kan negara komoditas ya guys ya. Artinya penjualan komoditasnya itu banyak kayak gitu dan melakukan ekspor ya. Apalagi memang Antam ini kalau menurut saya Antam ya, Antam itu prospeknya yang cukup meyakinkan saya untuk saya membeli sahamnya kayak gitu. Saya tadi membeli di 1950 tapi belum selesai akumulasi sahamnya udah terbang ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau dia turun lagi serok lagi kayak gitu. Ya, finansial kita lihat di sini aja ya yang udah dikotak-kotakin. Kuartal 3-nya bagus sih ya, 400 miliar. Kalau kita bandingkan Q and Q maupun years on years pastinya mengalami kenaikan dan ini mengalami kenaikan terbesar jika kita lihat dari tahun 2020 guys ya. Ya kuartal 3-nya terbesar guys, 438 miliar. Kemudian terbesarnya enggak guys, ada di sini kuartal 4 ya. Kuartal 4-nya 600 miliar nih di 2021 kayak gitu. Ya ini kenaikan terbesar, tapi untuk anualisnya, laba anualisnya itu memang mengalami pertumbuhan dari 2020 hingga sekarang 2022. Ya 2020 itu total labanya 930 miliar, 2021 1,3 triliun, dan 2022 ini sampai dengan kuartal 3 itu dia sudah berhasil mendapatkan laba 1,5 triliun dan ini lebih besar daripada 2021 kayak gitu. Dan ini masih bisa bertambah lagi karena kuartal 4-nya kan belum ada kayak gitu ya. Jadi memang untuk labanya sendiri mengalami pertumbuhan jika kita lihat dari 2020 ya, bagus sih kalau menurut saya yang mengalami pertumbuhan. Oke, itu untuk laba. Kemudian labanya sih nggak ada masalah ya sampai dengan kuartal 3 ini. Nah, nanti kita lihat nih kuartal 4-nya bagaimana. Apakah dia bisa menyaingi secara years on years ya. Secara memang 2021 kuartal 4-nya itu ya itu paling tertinggi untuk labanya 600 miliar kayak gitu. Kemudian untuk dari segi rasio guys, di sini rasionya yang pertama kita lihat per 13 kali ya, jelas ini udah kemahalan ya. Tapi kalau kita lihat coba bandingkan dia pernya itu apakah terendah ya. Maksudnya emang rendahnya segitu atau ada yang lebih rendah lagi. Ya kita lihat 10 tahun terakhir aja. Oke, kalau kita lihat pernya selama 10 tahun terakhir, ya memang nggak terendah sih ya. Maksudnya ada yang lebih rendah lagi. Dia paling terendah itu selama 10 tahun terakhir itu pernya ada di tahun 2020. Ya sekitar 5, ya 4 sampai 5 lah, 4,8 sampai 5 itu per terendahnya. Dan per tertingginya itu dia berada di 77 guys. Ya, wow ini menurut saya sih emang digoreng sih ya. Ini per segini kalau orang fundamentalis sudah nggak worth it menurut saya kayak gitu ya.
udah kemahalan banget kayak gitu. Nah, sekarang untuk 13 worth it enggak? Ya, karena memang untuk terendahnya ini adalah 5 guys. Ya, dan sekarang harga pernya itu 13, artinya ya kalau base price-nya sih pernya di bawah 10 kayak gitu ya. Di bawah 10 sih udah best price. Kalau bisa lagi ditawar pernya ya 5 kayak gitu ya. Pernya 5, tapi ini 13 ya menurut saya udah apa ya? Nggak worth it sih kalau pernya kayak gitu ya. Cenderung kemahalan di atas 10. Ya, memang saya biasa untuk mencari emiten-emiten yang pernya itu di bawah 5 kalau bisa ya. Kalau bisa di bawah 5 artinya ketika per ini kan harus turun harganya guys ya. Jadi ya kalau kita lihat dari pernya aja berarti harga segini itu belum worth it untuk kita entry kayak gitu ya. Itu sih kalau dari segi per ya belum worth it ya. Coba kalau seandainya 7 pernya harganya berapa? Berarti 7 dikali harganya sekarang 450 dibagi 13. Ya 240-an guys. Ya 242 kalau pernya 7 kayak gitu ya. 200 sekarang harganya 500 kan, jadi setengahnya nih ya. Nah tapi masalahnya dikasih nggak harga 200 kayak gitu kan. Kalau harga 200 dikasih ya itu best price untuk masuk kayak gitu. Itu masih 7 ya guys ya, artinya belum murah banget sih secara per kayak gitu. Tapi kalau secara per 5 ya kita coba kasih 5 kayak gitu, berarti 5 dikali dengan 450 dibagi 13 ya 173 sih ya. Ya memang udah apa ya, kalau secara per ya guys ya, mungkin kalian ada yang fokus di per kayak gitu ya udah kemalan jelas kayak gitu ya. Base price-nya 170-an sampai 200 kayak gitu. Kemudian PBV 1,25 kali ya kemahalan, tapi nggak terlalu mahal juga sih ya, sedang lah ya kayak gitu. Tapi juga nggak murah kayak gitu ya, di atas 1. Kemudian nah itu dari per dan PBV ya, kesimpulannya memang belum worth it di harganya sekarang kayak gitu. Oke, IPS 38 nanti kita hitung dividennya ya guys ya, karena dia bagian dividen juga kalau nggak salah. Kemudian dari segi liabilitas atau utang-utangnya, jika kita bandingkan dengan ekuitas atau modalnya, memang cenderung kecil ya, setengah kalinya nih utangnya, setengah kali daripada modalnya. Artinya kalau dia mau melunasi utang-utangnya menggunakan modal ya, tanpa menjual aset, tanpa perlu menjual aset pun juga bisa kayak gitu ya. Karena memang utang-utangnya lebih rendah ya, setengah kalinya daripada ekuitasnya atau modalnya kayak gitu. Kemudian ekuitas 10%-an ya untuk saham properti yang ekuitasnya di atas 10% sih menurut saya untuk saat ini udah bagus ya guys ya, di atas 10% kayak gitu. Tapi juga nggak wow banget juga sih ya. Ya, jujur guys, saya baru menemukan ROE yang di atas 20%, bahkan bisa sampai 90-an persen itu di emiten-emiten sektor komoditas, komoditi, pertambangan kayak gitu. Itu ROE-nya dahsyat-dahsyat kayak gitu. Tapi untuk properti ROE yang segini sih ya udah cukup worth it lah ya. Karena ini ya nggak bisa lah kita bandingkan dengan sektor pertambangan khususnya yang melakukan ekspor kayak gitu. Pasti kan ekspansinya lebih besar areanya daripada properti. Kalau properti kan areanya kan ya paling maksimum banget ya di tingkat nasional kayak gitu ya. Sering-seringnya sih di tingkat kota kayak gitu atau pulau kayak gitu. Tapi kalau sektor pertambangan kan dia global sifatnya, bisa ekspansi ke luar negeri juga kayak gitu. Lakukan ekspor ke luar negeri kayak gitu. Ya ROE segini sih udah worth it kayak gitu. Kemudian yaitu jadi dari segi rasio memang kalau kita lihat dari PER dan juga PBV ya udah kemahalan ya jelas, tapi perlu kita masukkan juga pertimbangannya bahwa utang-utangnya relatif rendah dan juga ROE-nya cukup worth it kayak gitu ya. Nah ini bisa jadi memang ada indikasi kalau sektor properti manggung ya khususnya Pakuwon ini juga menurut saya juga bakal terbang ya kayak gitu. Selain juga kemarin ada Demas juga menurut saya juga bagus ya. Dividennya juga interimnya juga gede ya. Kalau kita bilang dividen
finalnya Demas kecil, iya kecil, cuman kalau kita hitung totalnya dividen itu gede guys, kayak gitu. Nah bagaimana kalau Pakuwon ini, ya worth it nggak untuk dividennya? Ya udah langsung kita hitung aja di sini. Kita lihat dulu, cek data RTI, dia bagiin DPR-nya berapa persen guys. RTI kalau di Stockbit terakhir itu 13 Juli ya kemdetnya tahun ini. Kalau kita menilik ke belakang, ya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya dia cuman 2020 dan 2021 dia nggak bagiin guys. Tapi selebihnya dari tahun 2012 dia rutin bagiin ya. Tapi memang dividennya kalau kita lihat sekilas di sini kecil ya. DPR-nya yang terakhir itu ya cuma 13 persenan dari total IPS keseluruhan ya. Ya menurut saya kecil sih DPR yang segini kayak gitu. Ya oke, kita langsung hitung aja untuk DPR. DPR-nya kan 13%, berarti potensi dividennya adalah kan dia punya IPS anualisnya 33, berarti dikali dengan DPR-nya 13,7. Ini dibagi 100 karena persen. Oke, 4,5 ini adalah potensi dividen yang akan kita dapatkan ya. Di tahun depan berarti kan dia kan bulan Juli kan. Ya, ini untuk jumlah dividen 4,5 ini memang sama seperti tahun 2014, 15, 16, 17. Nah, kalau kita tilik untuk tahun-tahun tersebut ya dengan pembagian dividen yang sama, itu harganya cenderung uptrend guys. 2014 ya, dan tertinggi itu 720. Ya, dividen segitu masih laku harganya di 720 kayak gitu ya. Berarti ya harusnya sih sama ya harganya ya, harusnya kayak gitu ya. Tapi kan kita juga nggak bisa menebak-nebak kayak gitu kan, apakah dengan dividennya sama ini harganya itu bisa kayak di tahun-tahun sebelumnya yang dividennya juga sama 4,5 kayak gitu. Tapi kalau dari sejarahnya historinya sih 2014, 15, 16, 17 dia cenderung uptrend guys ya di sini. 14 ya 14, 15 ya tertingginya 700-an kayak gitu guys ya. Ya kalau dia bisa ke 700-an lagi dengan dividennya sekarang 4,5 ya berarti kan ada safety-nya kan guys ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menebak-nebak kayak gitu ya, nggak bisa menebak-nebak apakah bisa ke situ lagi kayak gitu kan. Tapi yang jelas kalau saya sendiri untuk dividennya yang segini ya 4,5 ini ya kecil. Coba kita hitung dividen yieldnya ya, dibagi 450 ya 1%. Ya mendingan kalian masukin uang kalian di BCA guys ya. BCA aja ya 2%-an kayak gitu kan untuk dividen yield-nya. BCA apa namanya, positifnya BCA ya dia kan terus bertumbuh ekuitasnya ya, kemudian labanya daripada Pakuwon ini kayak gitu loh ya. Dia juga saham big cap ya, nomor 1 di Indonesia kayak gitu ya. Kalau 1% dividen yield-nya ya mendingan BCA lah, perbankan kayak gitu ya, daripada Pakuwon. Oke, itu dari segi fundamental ya guys ya. Sekarang coba kita lihat untuk teknikalnya kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau entry ya saya kasih supportnya. Jadi lebih enak emang antri di area supportnya guys kayak gitu. Ya hari ini sih dia nggak kemana-mana, cuman sebelumnya dia hijau guys. Ya bisa jadi ini tanda-tanda reversal juga nih ya. Ini area supportnya eh, 430, sekarang 450 kayak gitu. Ya ini menarik sih ya untuk Pakuwon ini kayak gitu. Oke, menarik nih. Bisa jadi dia naik targetnya ke MA 100 ya. MA 100 itu ada di 460-an ya, 460-an. Kemudian TP2-nya ada di, bentar saya coba gambarin. Nah, ini untuk TP1 467 ya, 468 berarti lah ya.
466 sampai 468. Kemudian area TP2 ada di 480 kayak gitu ya. Nah, ini tapi bagus sih kalau dilihat dari chartnya ya guys ya. Bisa jadi dia double bottom nih ya. Oke ya, itu sih eh ya, tapi kan ini kan sifatnya spekulasi ya guys ya. Kalau dari segi fundamental saya sih nggak worth it untuk masuk, tapi kalau dari segi teknikal sih ya, kalau kita lihat dari bar chartnya sih bagus kayak gitu, ada tanda-tanda reversal juga kayak gitu guys ya, ada tanda-tanda reversal. Oke, itu dari Pakuwon. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut saya dari segi fundamental belum worth it ya, kecuali kalau dia memang bagiin dividen minimal 50% aja kayak gitu. Paling enggak untuk fundamentalnya kalau dia bagiin dividen 50% aja DPR-nya, berarti kan 15 dibagi 450. Ya, ini aja masih 3%-an kayak gitu kan. Itu kalau dividennya DPR-nya 50% kayak gitu. Berarti kan harganya sekarang memang jauh lebih mahal kayak gitu loh ya. Masih belum worth it kayak gitu sih, guys. Ya. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.